Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Friendly Alpetrus S. Soska. Di sini kami menjelaskan hubungan antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah dalam penetapan UMP 2025. A few moments later. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam penetapan UMP 2025 Kalimantan Timur. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintahan pusat merupakan penyelenggara pemerintah bangsa Indonesia, terdiri dari presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh para menteri. Sedangkan pemerintah daerah yakni pengusaha yang memerintah di daerah melalui otonomi daerah. Hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia memiliki aspek struktural dan fungsional serta diatur berdasarkan kewenangan masing-masing dan dasar desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah langsung di bawah pemerintahan pusat. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah adalah dependen dan subordinate terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya bagian atau subsistem dari sistem pemerintah nasional. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintah nasional, maka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat hubungan antar pemerintah yang saling menjalin sehingga membentuk satu kesatuan pemerintah nasional. Selanjutnya, hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam penetapan UMP. Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam penetapan kebijakan umum terkait UMP. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah pusat menetapkan formula perhitungan UMP yang tertuang dalam peraturan pemerintah. Formula ini biasanya mempertimbangkan faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Sementara itu, pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, berwenang untuk menetapkan UMP di wilayahnya. Proses ini dilakukan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rekomendasi dari Dewan Pengupah Provinsi, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi. Penetapan UMP oleh pemerintah daerah harus memperhatikan kondisi ekonomi lokal seperti tingkat inflasi dan kebutuhan hidup layak. Selanjutnya, UMP 2025. Pemerintah telah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024. UMP 2025 ditetapkan dengan keputusan paling lambat pada Rabu 11 Desember 2024. Meningkatkan UMP harus berjalan dengan peningkatan produktivitas para pekerja agar kondisi dunia usaha tetap terjaga. Untuk saat ini sudah ada 8 provinsi yang ketok palu kenaikan UMP 6,5% untuk tahun 2025. Di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Tengah, NTB, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. Tapi kenaikan UMP dari tahun ke tahun. UMP hampir lebih dari 10% dari 2013 sampai 2016. Pada tahun 2021 tidak ada kenaikan UMP dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pada tahun 2021 mengikuti UMP pada tahun 2020. Selanjutnya, UMP 2025 Kalimantan Timur. Yang pertama, penetapan. Dua, ancaman. Selanjutnya, penetapan UMP. Pemprov Kalimantan Timur telah memutuskan penetapan upah minimum provinsi 2025 sebesar Rp359.313,77 mengalami kenaikan 6,5% atau Rp218.000 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Kaltim nomor 100.3.3.1 per K.530 per 2024 tentang penetapan UMP Kaltim 2025, yang juga mencakup Keputusan Gubernur nomor 100.3.3.1 per K.531 per 2024 mengenai penetapan upah minimum
sektoral provinsi Kaltim 2025. Kenaikan UMP ini berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, efektif mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Sementara itu, dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim, baru 4 wilayah yang mengumumkan penetapan upah minimum kota dan kabupaten pada hari Jumat tanggal 13 bulan 12 tahun 2024, yaitu Berau, Penajam Pasir Utara, Bontang, dan Balikpapan. Ancaman kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% di Kalimantan Timur ini menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan pengusaha. Saat ini, Kadin Kaltim juga terlibat di Dewan Pengupahan dalam penyusunan UMP di Provinsi Kaltim. Proses perhitungan masih berproses karena ini melibatkan unsur pengusaha, buruh, dan pemerintah. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Kaltim, Dayang Dona Faruk, menilai kenaikan UMP 6,5% akan menjadi beban baru bagi pelaku usaha. Mengingat saat ini pemerintah juga akan menerapkan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% di tahun 2025. Baik, kesimpulan yang kami ambil saat ini adalah Penetapan UMP 2025 di Kalimantan Timur mencerminkan sinergi penting antara pemerintah pusat dan daerah. Meski ada tantangan, komunikasi dan kolaborasi yang baik dapat memastikan kebijakan UMP yang berkeadilan bagi pekerja dan pengusaha. Penetapan ini diharapkan mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Timur. selanjutnya. UMP hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju keadilan ekonomi. UMP memang naik tiap tahun, tapi sayangnya kebutuhan hidup selalu lebih semangat naik duluan. Mari kita tetap optimis. Terima kasih.